Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk bahasan soal nomor 3 terkait dengan dukungan pemerintah. Jadi kemarin seperti yang saya sampaikan bahwa eh, dukungan pemerintah gitu ya, dukungan pemerintah itu ada dua. Oke, yaitu yang pertama adalah pembelian kuota, pembelian kapasitas gitu ya, atau bisa jadi pemberian insentif. Oke, yang kedua adalah pembatasan, ya kan, kapasitas dan pemberian insentif misalnya. Karena sektor ini mungkin esensial, sangat esensial. Nah, Anda dulu kalau di geografi kelas 10 atau kelas 11, Anda belajar tentang galian A, galian B, galian C gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga erat kaitannya dengan topik ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk barang dengan misalnya daya saing yang rendah, maka pemerintah perlu membeli barang itu kemudian untuk dijual di atas harga pasar supaya meningkatkan daya saing. Sementara dari sisi yang lain misalnya untuk membatasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas, ya kan? Pemerintah perlu memberikan batasan kuota, ya kan? Nah, batasan kapasitas seperti itu. Nah, ini yang dilakukan pada dukungan pemerintah. Nah, sekarang kita akan melihat soal nomor 3. Jadi, pemerintah menjumlahkan pembelian barang-barang yang diproduksi oleh produsen ya. Dalam konteks ini adalah eh, produsen apa namanya UMKM gitu ya, dibeli oleh pemerintah. Terus karena satu dan lain hal gitu ya, sehingga harapannya adalah nanti gitu, UMKM ini makin berdaya saing gitu kan. Nah, mula-mula kita harus tahu bahwa fungsi demand-nya di sini diketahui fungsi demand-nya adalah 100 min 2P kuadrat dan QS-nya adalah 8P plus 10 gitu ya. Jadi kita punya fungsi demand dan fungsi supply berikut ini. Terus kemudian yang ditanyakan adalah berapakah perubahan kesejahteraan dari konsumen dan produsen dan nyatakan pula DWL-nya gitu ya. Nah, saya langsung ke DWL aja biar nggak lama-lama ya menghitungnya. Kita punya ini berarti yang ditanyakan adalah yang diketahui yang lain adalah pembelian pembelian kapasitas itu adalah sebesar 30. Dalam konteks ini berarti excess supply dibeli oleh pemerintah sebesar 30. Ya, jadi langkah penyelesaiannya yang pertama adalah Anda mencari keseimbangan dulu gitu ya. Mencari keseimbangan harga. Oke, keseimbangan harga. Kemudian yang kedua nanti silakan Anda langsung mencari apa namanya nilai P ya kan yang menyebabkan ya excess supply gitu ya. Jadi ada dua step ini ya. Barulah nanti yang ketiga kita tentukan DWL-nya gitu ya. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan dulu untuk keseimbangan harga gitu ya. Keseimbangan harga. Ya, keseimbangan harga berarti QD sama dengan QS gitu ya. Berarti 100 min 2P kuadrat sama dengan 8P plus 10 gitu ya. Pindahkan ruas kemanapun terserah Anda. Saya ingin ruasan aja berarti 0 sama dengan 2P kuadrat plus 8P plus 10 min 100 gitu ya. 0 sama dengan 2P kuadrat plus 8P min 90. Nah, kemudian silakan Anda bagi dengan 2 baru saya bisa mendapatkan persamaan yang baru yaitu tak pindah ke ruas kiri aja ya. Berarti di sini P kuadrat plus 4P min 90 sama dengan 0.
Nah, faktor dari 90, min 90 supaya menghasilkan angka 4 itu berapa? Sorry, 90 ini dibagi 2 berapa? 45 ya, kok masih 90. Berarti faktor dari 45 itu berapa supaya menghasilkan 4 positif? Berarti kan 9 kali 5 ya. Berarti 5-nya negatif, 9-nya positif. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan P plus 9 dan P min 5 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita dapat nilai P-nya P sama dengan min 9 tidak memenuhi dan P sama dengan 5 yang memenuhi ini gitu ya. Nah, selanjutnya P sama dengan 5 kita substitusi ya. P sama dengan 5 substitusi ke salah satu persamaan gitu ya. Mana persamaan QS misalnya gitu yang lebih mudah. 8P plus 10 ya gitu ya. Sehingga Q-nya adalah 8 kali 5 ditambah 10 sama dengan 50 gitu ya. Nah, berarti keseimbangan harga itu terjadi pada saat apa namanya? Elastisitasnya akan sama dengan 50,5 gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya, poinnya yang harus Anda pahami. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan berapa nilai P yang menyebabkan ES gitu ya. Nah, perlu Anda ketahui bersama bahwa dalam proses penggambaran grafik ya untuk untuk kasus ini, nah, Anda harus tegaskan lagi proses penggambaran grafiknya seperti apa. Jadi untuk soal ini ya kan, karena Q-nya adalah 100 min 2P kuadrat gitu ya. Jadi berapakah nilai Q pada saat P-nya 0? Berarti kita substitusi dengan 0, ini berarti Q-nya 100 ya. Ini Q, ini P gitu ya. Q-nya adalah 100. Oke, dan pada saat apa namanya? Pada saat si P-nya tadi sudah jelas 0. Sekarang kita balik pada saat Q-nya 0. Berarti 0 sama dengan 100 min 2P kuadrat gitu ya. 0 sama dengan 50 min, kita bagi semua 2, berarti 50 min P kuadrat. Kita faktorkan berarti akar 50 min P sama akar 50 plus P. Kok bisa akar? Kenapa Pak? Misalnya gitu ya. Ulangi seperti ini, ya kan? A kuadrat min B kuadrat itu berarti penyelesaiannya A min B A plus B. Misalkan saya punya X kuadrat min 3, maka pemfaktorannya adalah X min akar 3 X plus akar 3. 9 juga sama. 9 sebetulnya adalah X min akar 9 kan gitu ya. X plus akar 9. Karena 9 itu sudah bisa dikeluarkan dari akar sehingga Anda langsung tebak angka 3. Gitu kan. Tapi Anda akan ambigu ketika angkanya itu cuma 3, kan nggak bisa keluar dari akar. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan dulu akar 50 itu berapa? 50 itu adalah 2 kali 25. 25-nya keluar menjadi 5 akar 2. Berarti di sini 5 akar 2 min P dan 5 akar 2 plus P. Dari sini kita dapat informasi 2, yaitu P-nya adalah 5 akar 2 dan P-nya adalah min 5 akar 2. Yang memenuhi yang ini. Ya. Berarti di sini asumsikan 5 akar 2. 5 akar 2 itu setara dengan 7,0 sekian-sekian. 07 sekian-sekian. Berarti angka ini itu bukan 5, tapi angka 7 sebenarnya kalau dihitung sampai selesai. Oke? Nah, perlu Anda ketahui ini karena fungsi Q, fungsi P, Q berbasis fungsi P gitu ya, sehingga bentuknya bukan lagi terbuka ke bawah ke atas seperti ini, bukan seperti ini, melainkan akan terbuka ke samping dan ke kiri atau parabolik gitu kan. Nah, saya akan gambarkan dari sini gitu ya. Oke, misalnya seperti ini gambar fungsinya. Oke. Nah, ini ya. Saya hapus dulu yang ini. Nah, ini. Nah, sip. Nah, sekarang saya punya fungsi demand. Ini adalah fungsi demand ya. Demand sama dengan 100 min 2P kuadrat gitu ya. Nah, terus kemudian satunya kita gambar dulu. Fungsi satunya berarti PS sama dengan 8P plus 10. Berarti berapa P-nya?
berapa P-nya saat QS-nya 0? Saat QS-nya 0, 0 itu berarti P-nya adalah sebesar berapa? Em, 0,8P plus 10 gitu ya. Berarti P-nya adalah min berapa ini? Min 10 per 8. Min 10 per 8 itu berarti min 5 per 4. Itu kan setara dengan min 1,25. Oke. Nah, berarti kita punya nilai di garis yang ada di sini imajiner banget garisnya. Karena di ekonomi nggak ada harga minus ya. Asumsikan seperti ini berarti min 1,25 gitu ya. Nah, berapa perpotongannya saat ini? Apa namanya? Saat P-nya 0, saat P-nya 0 itu nilai perpotongannya adalah 10. Berarti ini 10 ya. Nah, 10. Oke. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah fungsi supply kita. Ya, 10. Jadi cara gambar grafik ini ya kudu bisa, teman-teman. Nah, karena si area si ini nggak kita pakai, sehingga yang akan kita pakai area ini nanti. Area yang si ini. Yang bawah kita hapus. Oke. Titik keseimbangan tadi di saat harga sebesar 5 dan kuantitas sebesar 50 gitu ya. Oke, nah sekarang ditanyakan lagi berapakah harga yang menyebabkan dia itu excess supply. Jadi excess supply itu adalah key yang ditawarkan dikurangi dengan key yang diminta. Tadi pemerintah membeli 30 berarti 8P plus 10 min berapa berarti sekarang 100 min 2P kuadrat gini ya. Sehingga sekarang kita punya informasi 0 sama dengan pindah ruaskan sini berarti 8P plus 10 min 30 min 100 plus 2P kuadrat. Kita urut ke depan berarti 2P kuadrat plus 8P. Ini sama ini min 20 min 120 gitu ya. Min 120 kita bagi dengan 2. Sekarang dibagi 2 berarti 0 sama dengan P kuadrat plus 4P min 60. Nah, sekarang berapa faktor 60 supaya hasilnya 4? Gitu kan. Nah, 60 kan 10 kali 6 ya, gitu ya. Supaya hasilnya 4 positif, berarti ini positif, ini negatif kan gitu ya. Berarti 0 sama dengan P plus 10 dan P min 4 gitu ya. P min 6, sorry. Ini 6 ya, enggaknya ya. 6. Berarti P-nya ada 2, P sama dengan min 10 atau P sama dengan 6. Nah, berarti di sini harga yang menyebabkan dia excess itu adalah 6. Nah, 6 kita tarik ke sini untuk mendapatkan titik ini dan kita tarik ke sini untuk mendapatkan titik ini. Sehingga nanti P sama dengan 6 kita substitusi ke QD yang tadi 100 min 2P kuadrat berarti 100 min 2 kali 6 kuadrat gitu ya. Berarti 100 dikurangi 72 sama dengan 28. Nah, ini berarti ketemu nilai ini 28 ya kan? 28. Sementara yang ini Anda harus cari melalui QS ya kan. Nah, berarti QS sama dengan 8P plus 10 sama dengan 8 kali 6 ditambah 10 sama dengan ini 48 tambah 10 berarti 58. Nah, ini ketemu nilai 58 ya, oke. Nah, artinya apa? Artinya 58 kurangi 28 juga pasti akan sama dengan 30. Nah, sekarang kita punya area-area yang akan kita harapkan sebagai penghitungan, dasar penghitungan. Area A ini adalah area yang kemudian didapatkan oleh produsen. Demikian pula dengan B, itu produsen dapat untung. Dan area D ini, gitu kan. Oke, sementara si konsumen, gitu ya. Konsumen, saya tambahkan lagi ke sini aja. Ke sebelah sini. Nah, dari sini, oke. Nah, delta CS itu adalah min A min B ya. Sementara delta PS itu dia dapat untung A, B sendiri dan D kan gitu ya. Dan D. Sehingga kalau kita jumlah kemarin DWL 1 itu adalah D saja gitu ya. Nah, sementara pada fase ini karena pemerintah bersedia membayar senilai ini gitu ya.
Oke, jadi area ini adalah area yang harus dibayari pemerintah, gitu ya. Pemerintah di sini sebanyak ini, gitu ya. Oke, sehingga kita punya biaya pemerintah. Biaya pemerintah itu adalah berarti excess supply-nya dikali dengan harga yang membuat dia excess supply, gitu ya. Yaitu excess supply dalam konteks ini tadi kita punya berapa? Eh, 30 dikali dengan apa namanya? PS-nya. PS-nya itu adalah sebesar 6 tadi ya. Nah, 6. Berarti kita punya biaya pemerintah sebesar 180 sebagai pengurang. Sehingga DWL yang baru pada fase ini ya, DWL yang baru itu adalah DWL 1 dikurangi dengan biaya pemerintah gitu ya. Nah, DWL-nya tadi yang D berarti D dikurangi dengan 180. Nah, sekarang kita mencari area D dulu. Nah, area D ini kalau boleh saya gambar itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya gambar itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira luasnya membentuk apa? Anda kan nggak tahu kan luas ini membentuk apa. Nah, ini adalah QD dan ini adalah QS dan ini nilainya kebetulan 6 gitu ya. Dan ini batasnya kebetulan 50 gitu ya. Ini yang membatasi ke sini itu kebetulan tadi 28 dan yang di sini adalah 58. Nah, yang di sini kebetulan batasnya adalah 5 gitu ya. Nah, tergantung perspektif Anda. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang apa namanya? Pendekatan eh, harga gitu ya. Pendekatan harga berarti terhadap P gitu ya. Berarti fungsinya fungsi Q gitu ya. Nah, gampang berarti gambar ini fungsi yang sudah diketahui itu nggak perlu Anda ubah lagi gitu kan. Berarti untuk mencari nilai D itu berarti luas D itu adalah tidak lain adalah eh, ini ya kan. Minggu lalu mohon maaf ada sponsor lewat. Nah, eh, ini kan area ini dibatasi oleh 5 sampai 6 gitu ya teman-teman ya. Berarti kita akan memperhitungkan luas daerah ini sampai ke sini, tapi dikurangkan dengan ini, gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ini kita balik gitu ya. Kalau Anda bisa balik berarti kan sebetulnya adalah luas gabungan ini, luas trapesium ini dikurangi dengan luas bangun yang ada di sini kan begitu ya. Berarti luas D itu tidak lain adalah integral daripada 5 sampai 6 gitu ya. Yaitu persamaan atas dikurangi persamaan bawah gitu kan. Persamaan atas adalah QS dan QD tidak lain adalah pendekatan P gitu ya. Berarti luas D itu akan sama dengan integral 5 sampai 6 8P plus 10 min 100 min 2P kuadrat kan gitu ya. Nah, terhadap P kan gitu ya. Berarti luas D itu tidak lain adalah integral 5 sampai 6 8P min 90 plus 2P kuadrat. Kan gitu ya teman-teman ya. Nah, terhadap P. Nah, selanjutnya berarti kita urutkan yang rapi. Luas D itu sama dengan integral 5 sampai 6. Berarti 2P kuadrat plus 8P min 90 terhadap P. Kan gitu ya. Berarti kita hitung integralnya sekarang. Luas D itu sama dengan integral dari ini berarti 2 per 3 P pangkat 3 plus 8 per 2 P pangkat 2 min 90 P batasan 5 sampai 6 gitu ya. Berarti luas ini bisa kita hitung. Luas D itu adalah 2 per 3 dari 6 kuat pangkat 3 ditambah dengan 8 per 2 6 pangkat 2 min 90 kali 6, Anda hitung dulu, kemudian dikurangi dengan 2 per 3, P-nya itu 5,
pangkat 3 plus 8/2, 8/2 kali 5 dikurangi dengan 90 kali 5, kemudian Anda perhitungkan luas D-nya ketemu berapa. Nah, tadi saya sudah menghitung pakai kalkulator ya. Jadi ketemu 14,6667, ya kan? Ini D-nya, ya kan? D-nya adalah 14,6667. Nah, berarti 14,6667. Nah, DWL itu adalah luas D dikurangi dengan 180 kan gitu kan. Berarti DWL-nya adalah 14 dikurangi 180. Anda boleh ngitung pakai kalkulator boleh ya kan, asalkan bisa cara memahaminya ya. Berarti ini saya kurangkan dengan 180 sehingga 165,33 gitu ya. Jadi weight loss-nya adalah min 165,33, tidak tahu ke mana, ke konsumen atau produsen ya kan. Nah, jadi belum jelas. Namanya di weight loss itu tentu tidak jelas. Oke ya. Kira-kira itu teman-teman, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal nomor 4.